Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita mulai pembacaan kitab kita, yaitu kitab tafsir karangan Syekh Ali As-Sabuni yang berjudul Safhatut Tafasir. Nah, kita dalam pertemuan ini sampai kepada tafsir dari firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 167. Tafsir surah Al-Baqarah dari ayat 163 sampai ayat 167. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-munasabah, sebagaimana biasa sistemnya, yaitu cara pengarang kitab ketika memulai satu kumpulan tema suatu ayat, beliau akan memulai dengan menyebutkan munasabah. Lah, apa munasabah antara ayat sebelumnya yang kita baca dengan ayat yang akan kita baca? Nah, pengarang kitab mengatakan lamma dzakara ta'ala halal kafirin al-jahidin li ayatillah wa ma lahum minal azabi wan nakali fil akhirah. Lah, manakala pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan halal kafirin al jahidin. Allah dalam ayat sebelumnya menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang jahidin, yang mengingkari li ayatillah, yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Serta pada ayat sebelumnya juga Allah menyebutkan apa? Ma lahum minal azabi wan nakal. Allah menyebutkan apa yang Allah sediakan bagi mereka minal azabi wan nakal, berupa siksa dan balasan. Nah, balasan di mana? Fil akhirah nanti. Nah, itu di akhirat. Makanya kadang orang-orang kafir itu di dunia ini kita lihat mereka padahal tidak pernah salat, mereka bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka tak percaya kepada Rasulullah, bahkan di antara mereka ada yang menghina Rasulullah, tapi kita lihat nyaman sekali hidupnya, kaya raya, kemudian punya jabatan bagus, kemudian jabatannya tinggi, dari keluarga terhormat dan sebagainya, dipuji oleh banyak orang. Nah, maka siksa untuk orang-orang kafir itu nanti di akhirat, balasan untuk mereka atas perbuatan-perbuatan mereka, atas pengingkaran mereka, kejahatan mereka, kemunafikan mereka lah, dan semua hal-hal yang tidak bagus yang berasal dari mereka, itu Allah balas nanti di akhirat. Tenang saja, Allah Maha Adil. Kada perlu ikam bihiri menyamannya bahannya ajar, santainya bahannya. Ada kita di sini berhimmat mencari mempertahankannya halal. Tiada patah musibah macam-macam. Ada bahannya sak hendak menyebeti Nabi, sak hendak menghina Islam, sak hendak berbuat karena menghendaki korupsi, mencuntal, merampok dan sebagainya, berzina dan sebagainya. Kada papaha, jangan dihiri, santai aja lah. Allah itu Maha Adil. Nanti siksanya bagi mereka di akhir kiamat, di akhir kaina, dan pahala bagi orang-orang beriman nanti di hari akhir juga kaina lah. Itu titik. Kemudian apalagi mana tadi? Oh ya, maka selesai Allah pada ayat sebelumnya berbicara tentang keadaan orang kafir, kemudian dan siksa yang Allah sediakan bagi mereka di akhirat kelak. Nah, maka zakarahuna, Allah sebutkan dalam ayat yang akan kita baca ini, apa yang Allah sebutkan? Adillatul qudrati wal wahdaniyah, dalil atau bukti kekuasaan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa atabil barahini ala wujudil khaliqil hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang akan kita baca ini itu mendatangkan, akan menyebutkan apa? Bil barahini ala wujudil khaliqil hakim, menyebutkan dengan bukti-bukti atas keberadaan Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Jadi ayat yang akan kita baca ini itu nanti dia berbicara tentang bukti-bukti keesaan serta kemahakuasaan Allah. Tuh. Nah, apa saja? Maka
fabada'a bidzikril alamil alawi summa bil alami as-sufla. Nah, maka nanti di ayat yang akan kita baca, Allah akan memulai menyebutkan ciri kekuasaan Allah itu dengan apa? Tanda kekuasaan Allah itu dengan apa? Dengan menyebutkan alam atas, itulah langit. Kemudian summa bil alam as-sufla, kemudian dengan menyebutkan alam bawah. Kemudian berikutnya apa? Summa bi ta'aqubil laili wan nahar. Lalu Allah lanjutkan lagi nanti di ayat yang akan kita baca, Allah sebutkan di antara tanda kekuasaannya adalah pergantian siang dan malam. Kalau di buku laili wan nahar berarti malam dan siang. Tapi kalau orang Indonesia kita kebiasaan menyebutkan malam, siang dan malam, bukan malam dan siang. Ya terserahlah. Nah, bisa dipahami insyaallah. Summa bisupunil lati tamkhuru ubabal bihar. Kemudian Allah berikutnya menjelaskan, menyebutkan tentang apa? Di antara tanda kekuasaan Allah adalah adanya kapal yang mengapung lah, yang kapal-kapal tersebut apa? Tamkhuru ubabal bihar. Dia menembus, tamkhur itu menembus, ubabal bihar, gelombang atau ombak yang ada di lautan. Ubab itu ombak atau gelombang lah. Bihar itu lautan. Nah, kemudian lanjut lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tanda kekuasaannya apa? Summa bil amtaril lati fiha hayatuz zuru'i wan nufus. Allah sebutkan apa? Hujan yang pada hujan tersebut terdapat hayatuz zuru'i wan nufus, terdapat kehidupan apa untuk zuru'. Zuru' itu tanaman, wan nufus serta mereka yang makhluk yang punya nyawa seperti binatang dan manusia. Jadi apa yang namanya hujan itu apa ya, yang mengambil manfaat dari adanya hujan itu bukan hanya manusia, zuru' tanaman serta binatang pun semuanya mengambil manfaat dari yang namanya hujan itu. Nah, summa bima bassa fil ardi min anwa'il hayawanatil ajibah. Kemudian di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya apa? Bima bassa fil ardi, dengan segala jenis apa yang Allah tebar. Bassa itu tebar itu apa bahasa kita? Hambur bahasa Muntai. Tapi kalau bahasa Indonesia tebar. Apa yang Allah tebar? Fil ardi, di muka bumi, min anwa'il hayawanatil ajibah, dari berbagai macam binatang-binatang yang menakjubkan lah. Kalau kita mau perhatikan berbagai macam binatang yang ada di dunia ini, macam-macam dan menakjubkan. Ada binatang yang punya kecepatan lari sampai berapa puluh kilometer per jam. Ada yang bahkan lebih dari 100 kilometer per jam seperti cheetah. Ada binatang yang mampu terbang sampai 300 kilometer per jam, yaitu alap-alap sawah. Ada binatang yang sekali beranak itu sampai jutaan. Iwak. Bagi yang pernah lihat iwak atau ikan itu, dia satu bungkus telur itu entah berapa juta ikan anaknya di situ. Oh, subhanallah. Manusia kalau sekali beranak itu sampai 1 juta, mati ibunya. Tapi alhamdulillah satu kali hamil satu atau kembar 2, ya mungkin ada yang sampai kembar 6, tapi jarang. Biasanya satu kelahiran satu anaknya. Nah, itulah macam-macam Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, ciptakan binatang yang ada di muka bumi ini. Ada binatang yang mampu meniru suara manusia. Assalamualaikum, maka dia ucap kembali kalimat itu, assalamualaikum, burung beo atau burung burung piung kalau bahasa Muntai, dan berbagai macam binatang-binatang menakjubkan lainnya. Nah, kemudian summa birriyahi was-suhubi allati sakhkharaha Allahu li faidatil insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi dengan menyebutkan di antara tanda atau ciri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Summa birriyah, dengan menyebutkan angin, was-suhub serta awan-awan, allati sakhkharaha Allah, yang mana awan dan angin tersebut Allah tundukkan mereka, sakharatu menundukkan. Nah, li faidatil insan. Nah, awan dan angin itu Allah tundukkan untuk apa? Li faidatil insan, untuk memberi faidah, memberi manfaat kepada manusia. Wa khatama dzalika, dan Allah tutup semua tanda-tanda Allah tutup ayat-ayat yang berbicara tentang tanda-tanda kekuasaannya itu dengan apa? Bil amri bit tafakkuri fi bada'i sun'illah, dengan perintah
untuk berpikir tentang apa? Fi bada'i sun'illah, tentang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga perintahkan kita umat Islam lah yang beriman kepadanya untuk apa? Wa i'malil aqli fi jamili khalqihi, untuk menggunakan akal kita dalam memikirkan keindahan ciptaan-ciptaannya. Liyastadillal aqilu bil asari ala wujudil muassir, supaya apa? Supaya mereka yang berakal, yang masih punya akal sehat, yang masih punya nurani, itu bisa mengambil apa? Mengambil dalil, menjadikan bukti bil asari ala wujudil muassir, lah dengan keberadaan asar atas keberadaan muassir. Apa maksudnya? Gini, matahari itu ganal, besar, luar biasa harapnya. Yang diciptakan aja, yang merupakan itu efek dari ciptaan Allah aja kayak itu, maka Allah yang menciptakan harap lagi pada itu. Nah itu maksudnya. Nah, apa misalnya kita melihat apakah menakjubkan, itu makhluk ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu jauh lebih dari itu. Bahkan di luar nalar kita, di luar akal kita tidak akan mampu memikirkan bagaimana kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah itu. Nah, makhluknya jaharat, apalagi penciptanya. Nah, itu maksudnya. Wa bisun'ati ala azamatil khaliqil mudabbiril hakim. Dan dengan kita memperhatikan ciptaan, bisun'ati itu ciptaan, lah maka itu menunjukkan apa? Ala azamatil khaliqil mudabbiril hakim. Itu akan menunjukkan atas keagungan, kebesaran al-khaliq yang maha pencipta, al-mudabbir yang maha mengatur, al-hakim yang maha bijaksana. Titik. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan apa? Al-lughah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang nanti akan kita baca beberapa kata yang dianggap oleh pengarang kitab itu kosakata yang baru. Nah, apa saja? Yang pertama kalimat ilahukum. Apa makna ilahukum? Nah, di situ ada kalimat ilah yang beridhafah kepada kum. Asalnya berarti ilahun, ilahani, alihah. Nah, ilah itu apa artinya? Yang namanya ilah itu artinya apa? Al-ma'budu bihaqqin aw batilin. Segala sesuatu itu jika dia disembah, maka bahasa Arabnya dia adalah ilah. Bihaqqin aw batil, entah dia itu disembah padahal berhak disembah, atau batil, ataupun dia disembah padahal tidak berhak untuk disembah. Jadi ada beberapa hal di dunia ini lah dia padahal tidak layak untuk disembah, tetapi ternyata ada manusia-manusia yang entah di mana akalnya mereka menjadikan makhluk-makhluk yang tidak layak disembah itu sebagai sesembahan. Nah, itu berarti dia ilah yang batil, ma'budun bil batil. Nah, kemudian wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan ilah dalam ayat ini apa? Al ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Zat yang memang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, memang layak disembah. Lah, siapa? Wa huwallahu rabbul alamin, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Titik. Al-fulku, apa makna fulku? Yang namanya al-fulku itu adalah ma'azuma minas sufuni. Lah, segala kapal apabila ukurannya itu besar, maka disebut dalam bahasa Arab dengan istilah sufun. Kemudian wa huwa ismun yutlaqu 'alal mufradi wal jam'i, dan kata kata fulku itu sebuah kata dalam bahasa Arab yang bisa dipakai apa? Baik dalam bentuk jamak, mufrad ataupun musanna. Nah, mufrad atau musanna dia sama, mufrad ataupun jamak sama bentuk katanya, yaitu sufun, yaitu fulk. Al-fulku itu bisa bermakna satu buah kapal, dan al-fulku juga bisa bermakna beberapa buah kapal. Nah, kemudian apa kata beliau? Wa bassa, apa makna bassa? Bassa itu artinya farraqa wa nasyara. Farraqatu memisah, nasyaratu menghambur. Nasyaratu la intasyaratu tersebar. Intasyaratu tersebar. Berarti nasyaratu menyebar. Farraqa memisah, nasyara menyebar. Wa minhu, di antara pemakaian kata bassa yang bermakna tersebar, tahambur,
itu adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi kal farashil mabsus lah. Nanti di hari kiamat apa kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus lah, yang namanya manusia mereka akan seperti farash yang mabsus, yang tahambur-hambur, terkipai-kipai kemana-mana. Titik. Dabah, apa makna dabah? Dabah itu fil lughah maknanya adalah kullu ma yadubbu 'alal ardi min insanin au wa hayawanin lah, segala sesuatu yang yadubbu apa melangkah. Yang namanya dabah adalah segala jenis makhluk yang yadubbu, apa itu yadubbu? Melangkah, 'alal ardi, di atas bumi lah, baik itu insan ataupun hayawan. Nah, intinya siapapun yang melangkah di atas bumi maka disebut dalam bahasa Arab dengan istilah dabah. Itu dulu lah, dulu. Nah, kalimat dabah itu ma'khuzun min dabibi lah, diambil dari kalimat dabib. Dabah yaitu binatang yang melangkah di atas bumi, itu diambil kata dabah itu dari kata dabib. Apa itu dabib? Wa huwal masyur waida, yaitu melangkah perlahan. Melangkah bukan dengan lari-lari, maka bahasa Arabnya apa? Dabib. Nah, seperti itu. Kemudian waqad khassahul 'urfu bil hayawan, tetapi secara penggunaan sekarang, uruf itu kebiasaan sekarang, kata dabah itu dipakai yadullu 'alal makna waqad khassahul 'urfu bil hayawan. Uruf atau kebiasaan orang zaman sekarang itu ketika mendengar kata dabah, itu yang mereka pahami adalah binatang. Tidak ada lagi orang zaman sekarang mengatakan dabah itu berarti manusia. Tidaklah. Makanya jangan sampai ada orang lewat ada dabah, bukan. Itu insan. Mungkin dulu di awal-awal Islam atau mungkin sebelum Islam datang, orang Arab menggunakan kata dabah itu untuk manusia. Nah, tapi kan yang namanya bahasa mengalami pergeseran makna seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Wa yudullu 'alal ma'na lughawi qauluhu ta'ala, dan ternyata penggunaan kata dabah itu digunakan secara bahasa itu pernah dipakai oleh Al-Qur'an. Mana? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqa kulla dabbah min ma'. Allah menciptakan semua dabah, yaitu semua makhluk yang berjalan di muka bumi ini min ma, dari air. Nah, lalu apa kira maksudnya? Itu ayat lanjutannya yang penting. Faminhum man yamshi ala batni. Di antara manusia itu ada yang berjalan menggunakan di antara makhluk hidup itu ada yang berjalan menggunakan perutnya. Siapa? Itu ular. Wa minhum man yamshi ala rijlaini. Di antara makhluk hidup itu juga ada yang berjalan menggunakan dua kaki. Nah, itu manusia. Terakhir apa? Wa minhum man yamshi ala arba'. Dan di antara mereka, yaitu di antara dabah itu ada yang berjalan menggunakan arba', dan 4 kaki. 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Nah, di situ lihat kata minhum itu kembali ke kalimat dabah, yang artinya apa? Kata dabah itu dipakai dalam ayat ini oleh Al-Quran makna secara bahasa, bukan makna secara uruf. Titik. Nah, maka kalimat ayat tadi yang mengatakan faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba', maka ayat tersebut menghimpun apa? Fajama'a bainaz zawahifi wal insani wal hayawan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini menggabungkan dalam satu kata dabah itu menggabungkan apa? Az-zawahib, binatang yang melancar bahasa kita, ngesot. Nah, zahapa itu ngesot bahasa kita. Lah. Kemudian wal insan, manusia, wal hayawan, serta binatang. Maksudnya binatang itu bukan kambing, kucing, apalagi sapi, onta, yang mana mereka berjalan menggunakan 4 kaki. Itulah. Dan Allah Subhanahu wa taala pengarang kitab lagi memilih kata apa? Tasrifir riyah. Apa itu tasrifir riyah? Nah, ar-riyah itu jam'u rihin. Kata riyah itu jamak dari rih. Apa itu rih? Rih itu nasimul hawa, udara yang lembut. Nah,
wa tasrifuha fil jihadi wa tasrifuha, yang dimaksud dengan tasrif adalah taqlibuha fil jihati, membolak-balikan angin itu fil jihati, di segala arah mata angin. Nah, wa naqluha min halin ila hal, dan makna dari tasrif juga adalah mengganti atau memindah angin min halin ila hal, lah mengganti keadaan angin dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Angin yang tadinya dingin, fatahabu haratan wa baridatan, angin tuh ada kadang bertiup dingin, panas, harah tuh panas atau hangat, lah kadang baridatan, kadang bertiup dalam keadaan dingin. Asifatan, kadang angin itu kencang, kadang layinatan, kadang dia lembut sepoi-sepoi. Nah, kadang angin juga mulaqihatan, mulaqihah itu dia bahasa kita, laqaha yulaqihu itu bahasa kita, membantu untuk persemaian. Bahasa Indonesia persemaian. Bunga itu ada ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, angin itu membantu putik bunga, putik sari kah itu. Intinya itulah, lupa saya istilahnya, antara bunga jantan dengan bunga betina sehingga terjadilah pembuahan. Nah, itu salah satunya fungsi dari angin. Tapi kadang sebaliknya, angin juga akiman, dia yang mencabut tumbuhan. Angin itu mulaqihatan linabat, dia yang membantu persemaian, membantu pembuahan antara satu bunga dengan bunga yang lain yang ada dalam pepohonan, tetapi dia juga yang mencabut pohon-pohon tersebut. Titik. Al-musakhkhar, apa makna musakhkhar? Musakhkhar itu minat taskhir, diambil dari kalimat taskhir. Apa itu taskhir? Wa huwa tazlil wa taysir. Makna dari taskhir adalah tazlil, itu menghinakan, wa taysir serta menjalankan. Tuh. Andada, apa makna andada? Andada jam'u niddin. Kata andad itu jamak dari nid. Nid itu apa? Wa huwa al-mumasil. Dia adalah mumasil. Wal muradu biha, dan dimaksud dengan mumasil dalam ayat ini adalah al-ausan wal asnam. Ausan dan asnam itu artinya apa? Berhala. Ausan dan asnam itu sama-sama bermakna berhala. Cuman kadang ada beberapa ulama yang membedakan antara ausan dengan asnam. Cuman lupa saya yang mana. Ada yang mengatakan salah satunya itu abstrak, bentuknya itu kada jelas. Yang salah satunya lagi bentuknya makhluk hidup, entah kucing, manusia makanya ada patung kayak patung Zeus, patung Buddha, patung apa. Nah, entah itu asnam kah ausan kah. Nah, kalau di asnam berarti lawannya apa? Ausan tadi itu yang abstrak, kayak misalnya tampurung niur atau misalnya keris yang bukan berbentuk makhluk hidup, patungnya berbentuk abstrak, intinya kada jelas apa. Nah, maka itu bedanya ausan dengan asnam. Titik. Al asbab, apa makna asbab? Asbab itu jamak dari sabab, dan asal dari sabab itu artinya adalah al hablu, tali atau ikatan. Ikatan. Nah, wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan al asbab dalam ayat itu adalah ma yakunu bainan nasi minar rawabiti kan nasabi was sadaqati. Apa yang ada di antara manusia berupa hubungan seperti hubungan nasab dan sedekah, hubungan pertemanan atau persahabatan. Titik. Karrah, apa makna karrah? Karrah itu artinya adalah ar-raj'ah. Karrah artinya adalah ar-raj'ah, pulang, kembali. Nah, ar-raj'ah itu adalah al-audah. Yang namanya karrah artinya raj'ah atau audah. Audah kemana? Ilal halatil lati kana fiha, kembali kepada keadaan yang ada sebelumnya. Sebelumnya kayak apa, maka kembali kepada keadaan seperti itu. Itu yang kita sebut dengan karrah. Nah, hasarat, apa makna hasarat? Hasarat itu jam'u hasrah. Dia jamak dari hasrah. Wahya asyaddun nadami ala syai'in fa'id. Kata hasrah itu adalah penyesalan yang sangat.
bentuk penyesalan yang sangat luar biasa. Atas apa? Ala syai'in fa'id, atas sesuatu yang telah berlalu. Ada sesuatu sebelumnya kita ada kesempatan untuk mendapatkannya, meraihnya, tapi kita lewatkan, kita abaikan, lalu dia berlalu, lalu kita menyesal, maka itu bahasa Arabnya hasrah lah. Makanya orang Arab kadang mengatakan ya hasrati, sayangnya itulah. Kalau bahasa kita sayangnya nah itu ya hasrah. Wa fit tanzil, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan kata hasrah. Apa jar Allah? Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Lah, pada hari kiamat kaina orang-orang kafir itu akan mengatakan apa jawabannya? Ya hasrata, sungguh sangat disayangkan, ala ma farrattu fi jambillah, atas apa-apa yang aku sia-siakan, atas apa-apa yang aku lewatkan yang ada di sisi Allah, padahal aku kawa mendapatkan itu. Surga tuh kawa kurai padahal pas hidup. Tapi gara-gara hidup di dunia karancakan main, karancakan game, karancakan menggawi hal-hal yang kada sesuai dengan syariat Islam, akhirnya akhirnya pas di hari kiamat nyasalnya. Sabab nuzul. Nah, kita baca sabab nuzulnya An Atha, dari Atha radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, unzilat bil Madinati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atha menceritakan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah sebuah ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid. Ayatnya berbunyi dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Nah, ketika mendengar ayat itu tersebut turun, apa yang terjadi? Faqalat kuffaru Quraisyin bi Makkah. Nah, ternyata berita turunnya ayat tersebut sampai ke kota Madinah, sampai ke kota Mekkah. Dan orang Mekkah, kafir Quraisy Mekkah, ternyata mereka protes dengan ayat tersebut. Mereka tidak setuju dengan ayat tersebut. Nah, maka mereka pun berkomentar. Apa komentar mereka? Kaifa yas'un nasa ilahun wahid. Ujarnya, bagaimana mungkin satu Tuhan cukup untuk seluruh manusia? Kaifa yas'un nasa, bagaimana cukup untuk seluruh manusia? Ilahun wahid, satu Tuhan saja. Kenapa ya? Karena gambaran mereka Tuhan itu seperti kita manusia. Ketika tangan satu sibuk, satu lagi sibuk, maka andai ada satu orang di sana minta bantuan, atau ada satu orang lagi di situ minta bantuan, sedangkan Tuhan sedang sibuk mau urus itu, dah tangan hibak dah, ada kawan lagi mau urus yang lain, maka perlu perlu Tuhan yang lain mau urusi yang lain tuh pulang. Nah, itu gambaran Tuhan dalam mindset mereka, dalam pikiran mereka. Sedangkan dalam ajaran kita dalam Islam yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu dia ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Nah, maka untuk membantah kepercayaan, membantah protesnya orang-orang kafir Quraisy yang mendengar ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid itu protes, maka Allah bantah mereka. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, sampai ila qaulihi la ayatin liqaumin yaqilun. Jangankan urus bahanmu nak halus tu wahai manusia. Seakan-akan Allah mengatakan itu. Jangankan mengurus kalian yang halus-halus itu, yang kecil-kecil itu. Fi khalqis samawati wal ard, bahkan pada penciptaan langit dan bumi. Wa tasri Waktilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam itu perkaranya sulit, berat kalau dibandingkan dengan kalian. Ya, bagi Allah tidak ada yang sulit. Cuman kalau dibandingkan dengan mau Allah menciptakan manusia yang halus-halus itu gampang bagi Allah. Nah, maka la ayatin liqaumi yaqilun, maka semua itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Itu saja. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.